wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ja'alanallahu wa iyyakum minal maqbulin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka halal bil halal dan peresmian Madrasah Al-Amin Sumbersari Hutan Awu Blitar, Bapak Ibu warga masyarakat Hutan Awu Blitar rahimakumullah. Amin. Saya tadi dari Tulungagung jalan 20 menit sampai sungai, disambut dengan naik ketek. Kita nikmat ambil kita. Saya tadi batin, ini masih Indonesia apa bukan? Dari naik getek ketemu kota, saya pikir oh ini lokasi pengajiannya. Ternyata dari kota masih berusuk lagi dengan jalan yang penuh dengan gelombang cinta. Saya lagi mikir, masa Blitar masih ada jalan kayak gini? Banyak. Kita syukuri. Silakan yang di depan kosong diisi juga nggak apa-apa. Aku cinta Gus Miftah lillahi ta'ala, dari seorang janda. Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya dengan jalan yang penuh berliku bisa menjumpai Bapak Ibu Hutan Awu. Maka saya ucapkan, minum susu makannya tahu. Hai orang Hutan Awu, I love you. Halal bil halal malam hari ini, semua yang hadir tentunya pengen kembali kepada fitrahnya dengan saling memaafkan antara satu dan yang lainnya. Memaafkan memang tidak menghapus, memaafkan memang tidak bisa menghapus masa lalu, tapi yakin bisa memperindah masa depan. Makanya malam hari ini yang hadir di tempat yang baik ini bersama orang-orang baik yang datang minta doa, semuanya saya doakan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Dan yang datang minta THR, saya minta maaf. Menariknya adalah kita seringkali ketika halal bil halal datang, ada satu kalimat yang sering kita baca, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Bahkan mohon maaf, saya punya teman pendeta, namanya Pendeta Gilbert Lumidong, yang kemarin beliau saya undang ceramah di pondok saya. Jadi menarik, ribuan jamaah saya yang saya minta ceramah bukan kiai tapi pendeta dari GPI,
Gereja Bethel Indonesia. Saat Menteri Pertahanan Pak Prabowo datang sowan ke saya, Pak Pendeta kamu yang ceramah. Oh siap Gus. Ternyata dia datang ke rumah saya ke pondok. Kalimat pertama yang keluar dari seorang pendeta, Gus, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Yang mengucapkan siapa Bapak Ibu? Pendeta. Aku batin, cangkemnya pendeta kok bisa minal aidin wal faizin. Masa saya jawab, sama-sama pendeta, ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya kan. Masa ya aku kalau pendeta taqabbalallahu minna wa minkum. Menariknya adalah bahwa inilah hebatnya tradisi yang dikemas oleh ulama Nahdlatul Ulama yang diinisiasi oleh salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Mbah Wahab Hasbuh, ketika memunculkan kalimat halal bil halal. Jadi kalau ulama-ulama NU itu dibutuhkan oleh negara, itu sudah sejak zaman kemerdekaan, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Munculnya halal bil halal ketika Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno dilanda kegalauan. Saat itu Insinyur Soekarno sedang andilau antara dilema dan galau, karena Indonesia terancam dengan disintegrasi, terancam dengan perpecahan, adanya saling permusuhan antara satu pemimpin dengan pemimpin yang lain, adanya banyak friksi dan banyak faksi, sehingga mengancam keberlangsungan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka mohon maaf Bapak, ini mau pemilu di Blitar nggak boleh pecah belah. Setuju? Kita mau pemilu jangan sampai kerukunan yang sudah kita bangun hancur hanya gara-gara beda partai. Setuju? Jangan sampai kerukunan yang kita bangun hancur hanya gara-gara beda caleg. Yang kalian semua tahu, caleg itu bagus hanya saat mau pemilihan. Betul. Pokoknya jadi kalau di jalan banyak orang mendadak ramah, jangan-jangan caleg. Kalau ada orang mendadak ikut pengajian, jangan-jangan caleg. Kalau banyak orang mendadak ngaku NU, jangan-jangan caleg. Karena begitu mau pencalekan, semuanya mengaku NU. Tapi kalau di jalan banyak orang senyum sendiri, nah itu caleg benar. Saat itu apa? Bung Karno galau. Dipanggillah, bahasanya bukan dipanggil. Kalau pejabat ke kiai itu bukan manggil kiai, nggak sopan, tapi ngaturi. Kalau kiai kepada pejabat boleh manggil. Bawaan kita ini ada Pak Lurah. Oh, Bu Lurah. Oh, Lurah itu. Lurah randu jabatan yang menangan. Oh, pemenang di jabatan. Wong wedok randu jabatan menangan. Oh, pemenang di jabatan. Halo Bu Lurah. Gua ini Bu Lurah. Halo Bos. Jadi kalau Pak Lurah kepada kiai itu artinya ngaturi. Pak Kiai kula aturi tindak ten kelurahan. Tapi kalau Bu Lurah dipanggil kiai pengajian itu ditimbali. Bu Lurah ditimbali karo Pak Kiai. Bahasanya sing pas. Kayak pembawa acara, ngundang kiai naik panggung. Itu jangan salah. Kadang-kadang kan begini, acara selanjutnya tausiah yang akan dihaturkan oleh Kiai A, itu salah. Yang namanya matur itu kepada bawahan, kepada atasan, santri kepada kiai. Kalau kiai kepada santri, kepada jamaah itu namanya bukan matur, tapi paring pangandikan atau paring dawuh. Bedanya di situ. Tapi kalau saya ngomong seperti ini, kula badhe matur. Itu bentuk dari tawadhu. Jadi bahasa Jawa itu sudah ada tawadhunya.
Ya ini anak pondok itu. Kula matur jenengan paring pangandikan. Saya urun jenengan kersa. Kula budal jenengan tidak. Kula mantuk jenengan kundur. Kalau buluran kepada Pak Camat itu namanya matur, kalau camat kepada buluran itu jauh. Istri kepada suami matur, suami kepada istri jauh. Jangan salah, wong lanang takoni, "Sik kula tak matur bojo kula wadok." Kuwi jelas wong lanang wedi bojo. Kalau seperti itu lagunya bukan hubul waton tapi hubul wadon. Pak Karno ngaturi Kiai Wahab Hasbullah yang merupakan pencipta lagu Jalal Waton. Pak Kiai kula badhe matur kata Bung Karno. Apa presiden? Jadi kalau hari ini orang bilang ulama itu tidak pantas dirawiri sama umarok, sama presiden, sama pejabat, itu salah. Justru pejabat harus dikawal sama ulama supaya pejabatnya dalam amanah, jujur, tidak korupsi. Setuju? Setuju. Yang menjadi masalah itu kalau pejabat sama ulamanya sama-sama bangsat, itu masalah. Makanya ulama harus memberikan nasihat kepada umarok. Maka bulurah harus mendekat kepada kiai supaya dinasihati sama kiai. Itulah kenapa Joko Tingkir menjadi orang hebat karena manut sama dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Maka kemudian sekarang lagunya viral. Sing mirake toko cangkeme cah Blitar. Percik. Mamae. Oh main. Dan gawe saya main pura kok. Waktu lagu ramenya Joko Tingkir itu Pak, kan dihajar itu Percik. Percik telepon saya, "Abah, bagaimana Abah ini dihajar soal lagu Joko Tingkir? Gimana Abah? Apakah itu menghina Joko Tingkir?" Saya jawab, "Enggak. Justru saya berterima kasih sama kamu Percik. Kenapa Abah? Gara-gara kamu menyanyikan lagu Joko Tingkir, orang Indonesia sekarang penasaran Joko Tingkir itu siapa." Artinya apa? Pencarian di Google yang paling banyak mencari Joko Tingkir itu siapa. Akhirnya orang tahu Joko Tingkir itu orang yang berhasil menjadi raja besar dengan julukan Sultan Hadiwijoyo gara-gara manut dengan gurunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Berarti lagu itu menghina Joko Tingkir, Bah? Saya jawab, tidak. Di mana bentuk penghinaannya? Itu Bah, katanya nggak pantas Joko Tingkir minum ngombe dawet. Justru cangkemmu bener sih. Kalau Joko Tingkir ngombe dawet, kuwi bener. Soalnya zaman Joko Tingkir minuman yang paling viral cuma ada 3, degan, kopi, karo dawet. Jadi kalau Joko Tingkir ngombe dawet pas, yang salah itu kalau Joko Tingkir ngombe boba, itu jelas. Karena zaman Joko Tingkir belum ada. Lagian menurut saya, kalau minum dawet dikira menghina, Anda akan diprotes sama bakul dawet seluruh Indonesia. Emangnya salahnya di mana ngombe dawet, betul? Nah, kalau jenengan Pak tindak ke Jawa Tengah, Purworejo ke Kebumen, itu ada banyak penjual dawet. Anda akan melewati satu jembatan namanya Jembatan Butuh. Di atas jembatan itu ada bakul dawet, namanya bakul dawet Ireng Jembatan Butuh. Malah disingkat. Dawet Ireng Jembatan Butuh disingkat jadi Jembatan Butuh. Saya kemarin ngaji di Jember Utara disingkat jadi Jember Utara. Sampai melu. Kalau di Gunung Kidul ada lagi tempat piknik Gunung Kidul, disingkat jadi tempat piknik Gundul. Tak cangkemku bener, tempat piknik. Masa mau terus kita ajar. Akhirnya saat itu Presiden Soekarno minta solusi. Pak Kiai, mbok kula diwangi. Kenapa Presiden?
Saya ulangi ya, kiai NU itu mantap Pak. Makanya kalau hari ini ada kiai bergaul dengan presiden, ya boleh saja. Dan saya bersyukur, saya itu kader muda NU yang paling sering diundang ngaji sama presiden. Terakhir kemarin tanggal 3 April di forum silaturahim ketua umum parpol bersama presiden yang ceramah Gus Miftah sekaligus menjadi imam sholat duhur Pak Jokowi. Maka di mana-mana saya bilang, selama 5 menit tanggal 3 April jam 12 siang, Indonesia yang mimpin saya. Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Apapun yang saya lakukan diikuti sama presiden. Saya mau sholat, tengok ke belakang, saya bilang luruskan dan rapatkan softnya. Pak Jokowi jawab, nggih Gus. Tenan, anak gue Samsudin. Pasti udah biasa ini. Tenan. Bakal tahu, tenan. Jadi saya nggak sepakat kalau ada orang yang mengatakan ulama yang bergaul terlalu akrab dengan pejabat itu adalah ulama lacur. Dari mana? Tahu saya juga memberikan nasihat kepada presiden. Saya tahu sikap biasa. Saya nyung jangan Abu Samsudin. Samsudin ini siapa nama? Asik, ya semoga Samsudin aja umur sehat. Ini ya Samsudin ini. Kok saya? Oh ini toh. Oh, jadi kan Samsudin. Mungkin ngerti. Yo Pak Samsudin mau temu aja gede-gede. Lawang lanang mau temu gede biasanya lato-latonya isut. Apanya sing cilik? Nah, akhirnya atas kegelisahan Bung Karno, ulama NU tampil di depan. Beliau mengatakan apa? Bung Karno, ini momentumnya bagus. Ramadan setelah ini akan ada Idul Fitri. Yuk kita bikin acara saling memaafkan antara satu anak bangsa dengan anak bangsa yang lainnya. Dijawab sama Bung Karno, Pak Kiai, kalau hanya saling memaafkan itu biasa. Coba carikan saya istilah yang keren. Maka muncullah istilah dari petunjuk Kiai Wahab Hasbullah, kalimat halal bil halal. Kenapa saya bangga Bapak Ibu? Saya mau cerita. Ramadan tahun kemarin saya umroh. Saya pengen merasakan Idul Fitri di Mekah. Akhirnya saya berangkat waktu itu. Alhamdulillah tahun ini saya berangkat haji lagi, diajak sama sahabat saya Raffi Ahmad. Saya berangkat tanggal 25 Juni. Maka Bapak Ibu udah tahu semuanya saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ziarah Makkah Madinah. Larong rampung cangkem wis sambung. Tenang. Ya Bansri keluarga iki sewenang. Mas apa Bansri? Jenengmu Ramadan. Kumise ya Allah. Sak jagung bakar. Mas Ramadan. Pokoknya kalau suami berkumis, punya suami berkumis seperti Mas Ramadan, pertahankan. Fik dia lele bukan buaya. Iku kumisnya tahu dikerok buatan Mas Ramadan. Oh sering. Para waktu syukur, yang menungguin terus. Pelamaan suka jagung rakalat kabeh ning ngene. Jadi kumisnya Pak Ramadan sama dengan alisnya ibu-ibu di sana. Kayak galengan. Lho, bahaya dah. Ora bahaya. Oh, orang Ramadan gini.
ngaji paling santai-santai. Neng pinggir kali tuh kayak selonjor gitu. Ngaji apa neng pinggir pantai toh yuk. Ora umum. Olah sum tukang meledak-meledak. Anak gue dululah. Sallallahu Nabi Muhammad. Dari wangi plastik-plastik lah tuh. Tim, jalur sing panas tim soal. Monggo saya. Di Ramadan edan di Medan. Lalu kita ajar menu-menu di Ramadan. Monggo jujur ya. Aku jelek kopi sing panas malah meneng wae. Iya tapi sing sajen masih. Nah, Putri ojo takon bae. Sallallahu Nabi Muhammad. Saya umrah akhir Ramadan tahun kemarin Bapak Ibu. Saya mau cerita, kenapa saya bangga jadi orang Indonesia, wabil khusus orang NU. Saya pikir Idul Fitri di Mekah itu lebih meriah dibandingkan di Blitar. Ternyata dugaan saya salah. Hari terakhir Ramadan, saya sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, saya pikir seperti di Blitar. Orang takbiran, pawai, konvoy, petasan. Apalagi Blitar, viral gara-gara petasan. Jeblok sama modar kabeh. Kayak udah nanggung ya? Oh, pokoknya. Arahnya pekak. Gara-gara Blitar itu, ada orang DM saya, Gus, apa hukumnya menyalakan petasan? Saya jawab, haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. Motor. Bisa picek mata. Ora terima picek. Haram hukumnya menyalakan petasan di mata ulama. SRT lah. Apalagi di mata nih Ramadan. Pak Ramadan. Tapi kadang-kadang lucu loh. Orang menyalakan petasan itu kan yang diambil manfaat apa? Suaranya. Kudune mercon mau oleh kok kira sang rayu kupingku pepet. Olehnya mercon malah ditinggal lungo. Saat ini orang kampanye besok kalau mau pemilu motor knalpot dicopot ganti blayeran belombongan. Motor dinyalakan dinaiki, yang naiki motor kupingnya dipasang kapur. Maksudmu ki apa? Kalau memang kamu mau belombong motor mumbul di rumah, bila perlu bikin knalpot versi MP3 didengarkan melalui headset. So jebol kupingmu. Kalau ngereng-ngereng malah tinggal meninggalkan goblok. Malah merusak suasana. Ini apa benar Pak? Ini bapaknya di belakang ini siapa? Hadroh. Namanya Hadrohnya apa ini? IM3. Apa ini? Insan Masamah generasi 3. Ya wis aku ning surga bareng cah IM3. Neng yo kuwi ning surga aku karo bidadari awakku hadroan. Jadi lupa, mohon maaf. Ini mas-mas yang ada di depan ini mohon dimaafkan Bapak Ibu kameramen yang kecicilan ini. Ini kru saya dari Jalan Dakwah Gus Miftah yang tayang di BTV setiap hari Sabtu dan Minggu jam 12 ya. Jadi insya Allah acara ini akan ditayangkan di TV nasional BTV. Tepuk tangan untuk Pak Diri. Pemainnya ya Allah. Langsung dari raih pedang. Saya itu lewat monggo Lah orang pedang kayak pasir. Nah Ibu Bapak, saya penasaran, akhirnya saya ke sana. Ternyata
habis maghrib gak ada orang takbiran seperti di danau. Saya penasaran. Akhirnya saya ke Jabal Rahmah. Saya ke Padang Arafah, ke Mina, daerah-daerah seperti Ajiziyah, gak ada satupun orang takbiran. Yang saya bayangkan salah. Saya pikir lebaran di Mekah meriah, ternyata gak ada. Coba bandingkan dengan takbiran yang ada di Udanau. Begitu bar maghrib, takbiran dari satu masjid yang lain bersaut-sautan. Bahkan pawai, konvoy, suara petasan di mana-mana. Lah dene mulai kaget. Tutulan petasan. Ngomongnya nih. Nah. Oh tradisi. Ya tradisi ya tradisi, tapi sampai jeblok omahe mati. Mai tanggane barang meleput. Kopi pun dicok. Jaluk kopi kan mangrat pane ya. Kompornya jeblok ya. Godok dewe. Kayak gasin tadi. Saya tuh nunggu mana takbiran yang ada di sana. Coba betapa sahdunya kita lebaran di Blitar, Pak. Dari masjid ke masjid semuanya takbiran. Bahkan mohon maaf, banyak orang Blitar itu lucu. Puasa nggak mau, tetapi malah takbir nangis. Orang poso takbir kayak nangis, mau nangis siapa? Ndele sampe jeblok. Hah? Doanya Muni. Wong pirang-pirang ya. Enggak ning mburi wong guru. apa bu? Oh kelingan bojone duntal kancane. Iya. Makanya ibu-ibu saya kasih resep, tetaplah make up dan dandan walaupun kamu sudah punya pasangan. Kenapa? Karena di luar sana pelakor lebih menakutkan daripada hantu kuburan. Akhirnya datang juga Teni Songwe, cangkire congwiling. Teni itu kan ada entek. Dotanan tak. Ya, Adem aku. congwiling, sangit. Bulurah, belajar dari kopi. Saya selalu langsung minum kalau ada kopi panas. Alasannya, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Jangan pernah kamu sia-siakan kepercayaan rakyat. Kalau mereka sudah marah, hati-hati. Orang malah demo di Jakarta. Bulurah, baru demo Bulurah. Bagus. Tetap demo-demo barang. Isunya apa? Minta perpanjangan masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun. Kamu tahu kenapa lurah-lurah demo ke Jakarta? Karena modalnya urung balik. Nyobok. Sabar lurah. Pokoknya lurah itu amanah gampang kok. Dana desa dibagi sesuai peruntukannya. Ada BLT disalurkan kepada yang berhak untuk menerima. Sing paling mumet lurah itu lah gara-gara BLT. Soalnya apa? Sing lucu orang udan ragu. BLT untuk orang miskin. Yang punya mobil ngakunya miskin. BLT untuk orang miskin yang punya gelang emas banyak ngakunya miskin. Akhirnya lurah umat BLT didom. Sing ora kebagian mulai cerewet. Aku ora keduman. Soalnya BLT didom ning dulure lurah dhewe.
Sangkaanmu mesti seperti itu toh? Itu benar. Benar-benar salah. Salah. Bang. Matur nuwun sama diwakili matamu. Santai saja Bu Lurah. Kalau ada orang ngomong seperti itu, diamkan saja Bu Lurah. Yang penting Bu Lurah benar. Kecuali Bu Lurah salah. Nah, Lurah nanti mau Mungkin sumber bisa salah. Sumber salah. Itu apa sih? Sabar Bu Lurah. Nendi. Tapi saya yakin Bu Lurah ini insya Allah orang baik. Amin. Sik melek mau. Maka saya berwasiat, tolong Bu Lurah jangan dikubur sebelum mati. Kita ya ning kono mau buru bora pokoke keren silet. Jelas no. Enggak. Bojone Bu Lurah sing pundi? Oh, tahu itu. Orang cerita. Kalau yang laki-laki lurah, istrinya otomatis Bu Lurah. Tapi kalau yang dapat jabatan perempuan, nggak mungkin ada Pak Lurah. Kalau yang jadi lurah suaminya, otomatis istrinya jadi ketua tim penggerak PKK. Gendong bayi, nimbang bayi. Kalau istrinya lurah, apa mungkin si lanang penimbang bayi? Bapak-bapak, nimbang bayi dulu bapak-bapak. Bangga, kok untuk menangan kok. Oh ini bojone Bu Lurah, ya Allah. Halo bro. Monggo Pak Lurah aturan. Monggo Pak Lurah. Nah itu bang. Ya Allah, ini kita Pak Lurah. Halo bro. Saya minta uang Pak Lurah itu yang ini. Kan langsung duduk ya. Jane iki bojone. ah, tutu. Lah bojone iki aku batin. Masa Lurah kaya ngene kolu. Lurah dadi lakat iki. Lho, lah bahaya ta? Bahaya kan. Hai bro. Bapaknya sini tak kasih uang. Sini. Saya sini. Pokoknya bang sing dilak-lak ning ngene mesti duwe-duwe. Kita ini dengan sebuah lagu. La ilaha illallah. Ramai di mana ini Pak Lebu TV. Pengen ngerti aku jenenge sapa. Mantan kekasihnya Bu Lurah. Wah, ini gagah ini. Gile mikir. Pegang mic-nya Bapak. Mikir sekali. Oh, enggak boleh bojone, Pak. Lurah. Tuh. Tuh, Suwito. Su ini di depan apa di belakang? Kalau di depan Suwito, kalau di belakang Wito Su. Suwito. Umurnya berapa? Berapa? Bilang? Berapa? 8. Oh, tak kendor. Baru kok yang ini 8 tahun gitu. Umurnya berapa toh? Setahun. Ya Allah. Mangan mongko, ngombe susu, Suwito, abake mam. Pak Suwito punya istri nggak? Enggak loh. Pak punya istri nggak? Oke, oh ini sih kondang neng TikTok ya. Ganjar toh. Udah menikah belum Pak Tito? Ayo, ayo. Udah menikah Ayo belum? temu wong kita mbaya. Oh, belum. Lah, Ada janda yang daftar. ya kan unuk-unuk mana ngono lah kok terus mana? Diceluk. Pak Apa Tito, ini mesti olah Saya mau pemana tanya. ngono lho, mesti do ya Allah. sebutkan 3 nama nabi, tak kasih uang 200.000. 1, Nabi Sopo. Menengok. 1, Nabi Sopo. 1,
Mumet gas. Langsung depan gas. Kalau ini satu siapa jenenge ya satu. Sebutkan 3 nama nabi. Ngerti nabi tau? Tak tahu nabi. Apa? 1. Iya sopo? Si Jawang kepeok-peok. Nabi siapa? 1. Nabi Yusuf. Wah. Nabi yang paling ganteng. 2. Nabi siapa lagi? Iya 2 sopo? 2. Ya Allah. Sama? Ibrahim. Ngomong. 3. Nabi siapa? Sama? 3 sama? Suwito. Nabi yang Suwito. Kan dia orang pantas. Sahabat dan salam. Kita sampaikan kepada junjungan kita. Nabi Suwito. Sesat. Tapi itu yang aneh loh Lurah. Sekte kiamat yang Blitar. Sekte kiamat Blitar, Mercon Blitar. Oh lagi anyaran Suwito yang Blitar. Samsudin yang Blitar. Kota paling aneh. Satu lagi tadi Yusuf, Ibrahim. 1 nama nabi lagi. Ngomong lu cinta Luna tak ajar. Sama? Nabinya. 1 lagi nama nabi siapa? Lain. Siapa? Sinten? Siapa? Muhammad. Siapa? Muhammad. Blitar. Hatiku rasane loro. Mikir Suwito cangkeme ora toto. Nabi yang paling gagah itu siapa? Mas Suwito. Muhammad. Sampai Muhammad ya. 200.000. Wah. Pak Wito kalau saya kasih uang untuk beli apa? Salah nih. Untuk beli apa? Untuk beli apa? Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Itu apa? Itu apa? Kecil. Beli apa? Beras. Dia itu apa, Cok? Kami, lah begitu kok pacok malah apa? Mas gambarnya Eko jangan di bawah, jangan di bawah. Gambarnya Eko jangan ditaruh di bawah. Jangan di bawah nih. Pokoknya NO bendera merah putih jangan di bawah. Kalau nggak harus dilempit saja. Jangan di bawah. Yo, makan saya ya. Ditabung apa dicelengi? Ojo ditabung. Saya ditabung, maka ada bayi tabung, orang bayi celeng. Oh. Iya ya. Kok ini bener ngomong? Ngomong? Terus kayak duit jalan rokok. Kalau kecampur kurang rokok, dirokok. Ojo, kebuti kita itu rokok-rokok. Ojo. Ya wes kenal. Balik nih. Salim. Apa ada Pak Nur Ramadan ya? Kita mau ngantuk. Saudara Nabi Muhammad. Apa target
target dari halal bil halal itu. Ayo selawatan bisa yo. Mau selawatan? Nyanyi lagu ini percil ya, coba tingkir ya. Tapi syair diganti syair kebangsaan ala Gus Miftah. Shallu ala Nabi Muhammad. Sing mau banter tak ngatur kami lunas. Aja terus iso nasi muga-muga sing ngutangi lali. Amin. Suwito langsung di Edwin nyongro uang. Ngumbangi tuh. Kalian yang dipikir nonton. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Sing bater salatullah Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Nah, daripada nganggo flash mau siji, flashnya durip kabeh. Ya. Ayo sing go HP ini duripke flash-e. Sing nguripke HP kancane Gus Miftah, sing ora nguripke kancane Samsudi. Semuanya diangkat HP-nya. Yang di belakang, yang nggak punya HP ngangkat kaki. Semuanya diangkat yang lebih tinggi. Oh, sini Buri. Ayo bro. Kita buat hujan nawu malam hari ini bersinar. Suwito orang duwe HP merenges to. Semuanya diangkat lebih tinggi. Mereka budi Pak, mereka Pak Ramadan mereka budi. Mungkin digoyangke ngulon riyen bareng-bareng. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bis wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada.
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bunga cantik di tepi taman beragam warna memikat hati mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI demi keutuhan NKRI salatullah ala yasin habibillah tawassalna bibismillah wa bilati rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Toh ngaji toh. Có, mà chưa có. Chú biết toàn luôn. Mangan tahu ning tengah desa. Aku ngaji ning udan awu dirampok karo suwi itu. Santai toh, ya sepi toh. Menjelok sawer. Serupamu koyo kota infak. Sok yo pengajian wis ora urut njaluk sawer. Rupamu cacah. Alhamdulillah. Lanjut. Jam 1 kurang seperempat. Kenane ya. Apa Bu? Kali ini sampai saat mergo nguyuwi. Nah Ibu Bapak rahimakumullah Pak. Amin. Sebenarnya target halal bil halal itu apa? Ya targetnya wong poso. Targetnya orang poso itu nopo? La'alakum tattaqun. Supaya menghadirkan ketakwaan di dalam pribadi kita masing-masing. Pertanyaannya adalah setelah melampaui 1 bulan penuh puasa, kira-kira sudahkah derajat takwa kita dapatkan? Nah, indikasi dari ketakwaan bisa dilihat dari huruf takwa itu sendiri. Takwa itu hurufnya enten ta, qaf, wawu, ya. Takwa. Nah, kalau Bapak ini jelas Pak Ramadan. Takwa, takut istri tua. Coba mi Ramadan. Pak Ramadan itu boleh pintar. 54 jadi Banten dari umur berapa? 24 sampai 54. Berarti dari Banten setelah 30 tahun. Tak edw. Sangon nih kok. Pulau nitip duit gitu ku rokok kantor-kantor Banten ya. Kira 500.000, 500. Alhamdulillah. Yes, rokok. Ah. Hidup. Ini jalur kabeh. Iki ngundang ngaji aku kok ngerampok. Jangan lagi tak balik. Kalau pengajian ini ada kotak infak, dompetmu ada 100.000, ada 1.000. Kira-kira yang kamu masukkan 1.000 apa 100.000? Kelakuan wong udan nang. Delok munyuk ning kebon binatang sangune 100.000. Pengajian delok kiai viral infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Kula jenenge mesake Bung Karno.
Jadi pahlawan nasional yang paling rajin masuk masjid namanya Patimura. Mergo gambar uang 1.000. Pahlawan nasional yang paling jarang masuk masjid Bung Karno, karena gambar uang 100.000. Masanya Bung Karno cacat. Padahal kalau dia dari gambarnya Bung Karno pakai kopiah siap masuk masjid, Patimura bawa pedang siap berangkat ke sawah. Tapi lucu nih wong udan aku, sing siap makan yang sawah dipaksa blok ke masjid, sing siap blok ke masjid digawa ning pasar. Takwa itu hurufnya ada 4. Ta, khof, wawu, iya. Seseorang bisa diindikasikan bertakwa bila ada tak yang pertama. Nopo? Tawadu. Tawadu itu artinya nopo? Rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Tawadu itu apa? Tidak sombong. Apapun jabatan yang melekat padanya tidak membuat dia sombong. Jadi lurah, dia paham bahwa lurah itu amanah, akan ada pertanggungjawaban. Jadi DPR tahu DPR itu amanah, maka dia tidak korupsi. Jadi menteri tahu menteri itu adalah jabatan yang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah, bukan malah korupsi 8 triliun. Korupsi BTS. Kamu tahu BTS itu kepanjangannya apa? Bancaan Tower Solo. Coba bayangin Bu Lurah, uang 8 triliun itu Pak, kalau rupiah itu kalau untuk beli mobil, katakanlah Innova, itu disambung dari Banyuwangi sampai Merak, nggak muat Pak, 8 triliun. Dikorupsi, berarti apa? Ini pemimpin yang sombong, dia lupa dengan jabatannya. Maka hari ini kalau ada caleg di sini, ruang kupingmu para caleg. Apa caleg orang? Banyak. Dulur-dulur ku caleg, hati-hati. Jadi pejabat harus tawadu, rendah hati. Tawadu itu kalimat yang mudah untuk diucapkan, tapi berat untuk dilaksanakan. Tawadu idza manilta linnasi rif'atan. Orang yang mau merendahkan dirinya, Allah akan angkat derajatnya. Biasanya itu nyuwun sewu. Wong niku lak cilik rumangsa gede, malah wong lak gede biasanya rumangsa cilik. Wong niku lak sugih biasanya rumangsa kere, lak kere biasanya sok sugih. Betul Bu? Maka orang hidup itu ada 2. Ada sumaker dan kirmasu. Apa bedanya sumaker sama kirmasu? Sumaker sugih maca kere. Kalau kirmasu kere maca sugih. Kalau suwito kere tenanan. Suwito. Kere tenanan. Tawadu itu apa? Merasa paling jelek. Suami merasa tidak lebih baik dibandingkan istrinya. Istri merasa tidak lebih baik dibandingkan suami. Guru tidak merasa lebih hebat daripada muridnya. Apalagi murid merasa lebih baik dibandingkan gurunya. Itu bukan sifat tawadu. Nah, kalau orang bertakwa, dia memahami sifat tawadu, nggak akan ada perkelahian antara suami dan istri. Kenapa? Karena memahami posisi masing-masing. Bu, saya mau tanya, yang banyak bohongnya itu istri apa suami? Ayo, saya lanang menengok, tatapan mau itu. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri? Istri. Oke, suami. Sekarang Bang Lanang dijawab. Yang banyak bohongnya itu suami apa istri, Bang Lanang? Istri. Survei membuktikan. Kalau soal fisik, istri lebih banyak bohong dibandingkan suami. Tapi soal hati, suami lebih banyak bohong dibandingkan istri. Kalau soal penampilan Pak, perempuan itu bohong semua.
deloken raine. Halah, ngapusi kabeh. Glowing plastik kok. Wong wedok iki deloken iki lho. Alis ketok apik lukisan. Lambe. Idep ketok dawa sambungan. Rai ketok rata wedakan. Irung ketok mancung suntikan. Untu ketok rata kawatan. Bibir ketok rapi fileran. Bodi ketok dhuwur sandal jinjitan. Susu ketok gede ganjelan. Ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi yuyu sing ngapusi ki raimu. Apa? Jajal bandingnya karo penampilannya Sugito. Halah, apa adanya. Sarung siji, baju siji. Malah mungkin Sugito ra sepakan. Halah, delok barangnya lho apa to? Tapi Pak nyuwun sewu iki. Awake dhewe niku ra bakal iso ngatur wong wedok, Pak. Cukup dari kasus alis saja, itu laki-laki nggak bisa ngatur istri. Kok jangankan aturannya suami, aturannya Gusti Allah, alis wis apik-apik, dikerok entek, dilukis dhewe. Jangankan aturannya wong lanang, aturannya Gusti Allah wae dirubah tangannya. Kalau nganti alis koyo galengan ya. Ampun ini di kanca Meduro Gus, Meduro bojone alis ya Allah koyo celurit. Ayo penampilan Ramadan, wis ora udah pedaan. Nganti Ramadan ngerok kumis ora kuat kan. Lho, lak kumis itu sunahe diingu apa dikerok? Kumis itu sunahnya dipelihara apa dicukur? Dicukur. Tapi sunah, mila si Mas Ramadan pakai kumis terapa apa. Tapi sunah itu al-khamsatu minal fitrah. Fitrah itu ana 5. Siji khitan sunat. Itu fitrah. Adik-adik yang belum sunat, saya sarankan sunatnya di Kabupaten Jepara. Bentuknya pasti lebih bagus. Bentuknya ukir-ukiran. Wah, sunatnya yang Pekalongan, kayak batik manuk. Lah sunatnya yang Ponggok ya kayak mercon manuk. Katanya apik sunat yang Ponggok, Gus. Jangan lihat bentuknya, rasakan ledakannya. Kor. Pada bahaya tahu tidak? Anak Ramadan sing awal aku. Kalau laki-laki itu mohon maaf, soal hati banyak bohongnya laki-laki. Soal fisik perempuan banyak bohongnya, soal hati laki-laki banyak bohong. Saya katakan, yang boleh buka HP itu suami buka HP-nya istri atau istri buka HP-nya suami. Jawab. Ini semangat ya ngomong. Jawab. Iya, antau ya, nggak ada jawab. Yang boleh itu suami buka HP istri atau istri buka HP suami. Yang jawab benar-benar jelas suami takut istri. Saya ingat Pak Jokowi itu pas Rapimnas TNI Polri memerintahkan kepada TNI Polri agar para suami mengawasi HP WA grup para istri supaya apa? Tidak terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Saya bilang ketemu Pak Presiden kemarin, Pak, perintahnya bagus Pak, suami ngawasi HP-nya istri. Pertanyaannya, emangnya suami berani? Yang ada di mana-mana istri ngawasi HP-nya suami. Itu salah. Kenapa kok salah? Harusnya suami ngawasi HP istri, Mas. Kenapa? Karena kalau istri bermaksiat dengan HP-nya, maka sebagai suami seorang imam, dia mempertanggungjawabkan kesalahan istrinya. Melu kena dosa. Tapi lah wong lanang nakal karo HP ini, wong wedok ora bakal kena dosa. Ayo, kowe. Wong wedok rungokno saiki. Apa barang? Wong wedok tak ngrasa otik kowe.
Wong lanang HP-ne dijaluk, buka siji-siji. Ora duwe HP, oke tok ora duwe bojo. Aku paling ngerasa seneng. Dok, mbak calon istri itu. Udah punya istri belum? Udah punya suami belum? Belum. Udah punya suami belum? Belum. Tak angge muga-muga bojomu sok kiai. Amin. Amin. Rambutnya gondrong, blangkonan, tongkatan. Mbak yang jawab, aku malu. Aku yang takut. Takut sama istri. Loh. Keracunan karo mbak ya ora mung karo raimu aku keracunan. Lagi dia cilik-cilik ora mungkin keracunan kok. Malah susuku kadang luar sakit apa. Oh Pak, ini soal tawadhu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Piye-piye buluran senajan jenengan duwe jabatan. Laki-laki itu adalah imamnya perempuan. Suami itu imamnya istri. Yang namanya imam itu harus diikuti oleh makmum. Maka makmum yang baik yang manut dengan imam, dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Makmum yang baik yang manut dengan imam, imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Setuju Bu? Setuju. Amin. Udah paham. Aku ulangi sana. Aku lompat mungkin ya. Aku gagal. Sing didelok raiku sarungku tak ajar rumah dulu ini. Lato-lato matamu. Kamu pinjamnya ada metu ya. Cek mata aja digarapi. Oke lah, ngaji karo Gus Miftah ki aku ngerosting ya awakmu oleh ngerosting aku. Oh. Kowe misu aku kan apa? Miftah bajingan iki ora apa-apa. Paling cangkemmu langsung wudu. Asli. Makmum itu wong wedok kuwi makmum. Wong lanang kuwi imam. Makmum yang baik yang patuh dengan imam. Dan imam yang baik yang diikuti oleh banyak makmum. Ibu-ibu setuju? Setuju. Apa? Itu kan walah. Kalau artinya ngono harang piye? Tapi saya tetap setia dengan satu makmum. Karena saya punya prinsip. Walah, pikirku lah makmum. Suami yang hebat itu bukan suami yang memiliki istri yang solehah, tapi suami yang menjadikan istrinya biasa-biasa saja menjadi wanita solehah. Amin. Baru top katanya. Betul Bu? Karena di balik kesuksesan seorang suami pasti ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang berdoa. Aku ini biar balik zaman kuliah yang nggak punya pacar cuma saya sendiri. Bukan karena saya nggak mau pacaran, Pak. Nggak ada perempuan yang mau dengan saya. Mereka kemudian kere banget. Oh, aku biar orang sedilem nih. Aku KKN Kasongo, sing ra pacaran aku dhewe. Merongos. Habis itu saya bilang, sorry, saya jomblo bukan karena saya nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Tapi hari ini saya sampaikan kepada orang yang dulu menolak cintanya dari saya. Saya bilang, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Jatuh no karo Gus Miftah telat. Jatuh. Maka sampai santai saja, nggak usah pacaran. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Wong wedok yo ngono mbak jilbab coklat. Aja pacaran. Woi. Kuwi lho sing pro rabi-rabi. Aja pacaran lho. Kalau ada laki-laki
laki-laki suka sama kamu, kamu bilang sama laki-lakimu, kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Ngono. Bocah itu malah nantang-nantang, ngaku ini muslimah, sedangkan yang melumah karo Lo ngerti lo mau codot ini kok tidak? Caci lu rumah malah ngerungok kok. Sing cilik-cilik pecine NU, tak dongake muga-muga sing pecine NU mlebu surga. Amin. Pecine. Tawaduk. Tegasane apa? Tahu posisi masing-masing. Kalau laki-laki dianggap imam, posisi tawaduknya apa? Jadilah imam yang pantas dihargai oleh makmum. Kalau posisimu sebagai makmum, harus tahu diri bagaimana menempatkan sebagai makmum yang baik. Makanya menurut saya dalam rumah tangga supaya tawaduk diatur. Aturannya apa? Saya mau tanya. Ayat arijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang luwih kuat tinimbang wong wedok, wong lanang timbang wong wedok. Itu seharusnya membaca laki-laki apa perempuan? Kudune sing maca perempuan. Supaya apa? Perempuan tahu bahwa suami itu memang untuk ditaati dan dihormati. Tapi sebagai laki-laki ada hadis, ma akraman nisa illal karim. Tidaklah memuliakan seorang perempuan kecuali pribadi yang mulia. Wa ma ahanahunna illal laim, dan tidaklah menghinakan seorang perempuan kecuali pribadi yang terhina. Jadi laki-laki semakin menghormati istri, berarti dia pribadi yang terhormat. Dan tidaklah seorang laki-laki menghinakan istri kecuali pribadi yang terhina. Makanya pas saya nasihati Atta Aurel pas nikah, saya bilang sama mereka, Atta Aurel, banyak artis menikah hanya sesaat, tahu-tahu cerai. Nikahnya euforia, disiarkan TV, mas kawinnya mahal, nikahnya di hotel berbintang, tetapi pernikahannya tidak bertahan lama. Maka saya bilang sama mereka, supaya pernikahanmu berlangsung lama bagaimana? Jadilah pribadi yang tawaduk. Belajarnya dari apa? Dari tanah. Tanah itu bahasa Arabnya ardun. Asal katanya sama dengan ridho. Kenapa manusia diciptakan dari tanah? Supaya banyak belajar dari sifat tanah. Tanah itu sifatnya apa? Ngalah. Diinjak-injak tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi. Tapi Anda tahu, tanya Bulurah, tanah didiamkan saja semakin lama harganya semakin mahal. Orang kalau mau ngalah harganya pasti tinggi. Maka banyak orang yang justru dihina dan dicaci maki, tahu-tahu lebih hebat daripada yang memaki. Coba, ada orang yang dihinakan justru oleh Allah dikasihkan kehormatan. Ada orang yang diinjak-injak tapi justru dia melonjak. Ada orang yang dia dicaci maki justru mendapatkan derajat yang tinggi. Kayak tanah. Maka kamu supaya mahal, jadilah orang yang berani mengalah. Orang yang mau mengalah, semakin lama harganya semakin mahal. Tapi kalau memang manusia terbuat dari tanah, Gus, kenapa masih banyak orang yang suka marah? Apakah orang yang suka marah itu tidak terbuat dari tanah? Tetap orang yang suka marah tetap terbuat dari tanah, namun barangkali tanah sengketa. Orang kok suka marah-marah, tanah sengketa. Orang kok sukanya nakut-nakuti, jelas tanah kuburan. Orang kok sukanya galau, jelas tanah longsor. Orang kok senengnya ngaji, tanah suci. Orang kok sukanya belanja kayak mbak-mbak, jelas tanah abang. Enggak. Maka tahu posisi. Posisinya di mana? Tawaduk. Istri itu makmum. Namanya makmum, nyalami imam. Itulah alasan kenapa kalau sungkeman, istri sungkem kepada suami, bukan suami sungkem kepada istri. Ada yang bertanya, emangnya dosanya banyak mana, Gus? Ayo hitung-hitungan mana? Dijawab, Bu. Laki-laki sama perempuan dosanya banyak mana?
Ya, kayak pamu di menangan deh. Lanang karo wedok dosane kayak bendi. Perempuan. Survei membuktikan perempuan itu dosanya lebih banyak dibandingkan laki-laki, tapi kecil-kecil. Sementara laki-laki dosanya lebih sedikit dibandingkan perempuan, tapi gede. Ya. Wong wedok itu dosanya kathah, tapi cilik-cilik, terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, lambe, tutuk, cangkem. Cor. Cocok goblok. Congor. Atau mriki congor kali cocok luwih kasar. Mawon. Oh ini kok ada terus Surabaya ini kok rujak congor. Sing ngomong congor-congor begini ngomong. Oke. Perempuan itu dosanya banyak, tapi kecil-kecil. Yang terkait dengan Lawang ibu era kok diganting. Dalam aturan, rompi. Terus ya. Ini kan ada diganting. Bapak ibu nanti. Coba kata bukti wong wedok dosane saking cangkem kan. Kalau pengajian biasanya kalau selamatan duren yang bawa tas laki-laki apa perempuan? Wong wedok tujuannya siji sebagai tukang sehat kalian tas ya Allah. Mila kan mau sandalku tak gowo, khawatir dilebokke tas sing mbok-mbok. Wong lanang itu dosane titik, Pak. Tapi gede-gede, molimo, maling, lanang. Saya sering pengajian di penjara atau Mas? Di penjara itu rata-rata maling hampir 90% laki-laki. Mabuk laki-laki. Perapatan, orang-orang mau ngajak aku jilbab baju, ngomong muncul lanang. Mabuk bro. Aku kiai ini pemabuk. Aku biasa mabuk, biasa mabuk gue. Biasa ngaji karo pura. Oh iya, yang aku kiai ini kok sing bayar aku yang ngacengan. Ayo. Mabuk lanang, main judi lanang. Saya kemarin dari Singapura lihat orang kasino lanang penjudi. Apa mana? Madan narkoba lanang, memperkosa lanang. Ada nggak perempuan memperkosa? Oh ada. Siapa? Suwito mau diperkosa. Orang diperkosa yang mapan kok nyong. Memperkosa lanang. Ada nggak perempuan memperkosa? Ada. Siti Zulaikha memperkosa Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi gini buat saya, Nabi Yusuf tuh mau diperkosa karena tampannya minta ampun. Kalau di sini kayak siapa ya? Suwito. Nabi Yusuf masih pakan nih. Dilotol kamu dilotol. Nabi Yusuf itu buat paksa diperkosa. Medo lanang orang mau medo. Medo itu lanang. Saya kemarin di lokalisasi Tretes Pasuruan itu binaan saya Gang Sono. Saya kemarin bagi mukena 680 mukena. Wah, aku kiai ngeronde goblok. Apa? Dalam lokalisasi atau mak semampir tahu. Tutup sini. Kan tamu terakhir awakmu. Ngunut buri pasar sapi kono. Kemudian ketemu Ramadan di kono. Ayo, Semarang Sunan Kuning, Nganjuk Guyangan, Bandung Saritem, Jakarta Kebak Kramat, Kediri Semampir, Jogja Sarkem, Blitar Ramdan. Wah, dia nolongin. Kemudian anak poluan. Ono poluan.
Sapa germone? Iki. Wis buyar. Kalau itu seneng Pak. Saya itu stok rokok banyak. Bu Lurah. Itu saya bagi di klub malam dan di lokalisasi. Kalau saya telepon, oh jenengan jalo. Sing tak bagi iki lonte. Awak njaluk iki yo ngopo ngono. Iya. Iki kepiye to wong kene iki? Lalu apa ngono ya? Bu Lurah, wargamu iki lho. Yang tak kasih mukena itu bapak lokalisasi, kurang PSK malah kok kula mboten Gus. Apa awakmu ki mantap? Lah gak cah iki. 680 saya bagi seminggu sebelum Ramadan. Sana berangkat tim Gus Miftah official. Buat bla bla bla. Menariknya adalah Ramadan kemarin mereka nggak pulang. Mereka belum bekerja sebagai PSK, syaratnya harus terlebih dahulu sholat taraweh berjamaah menggunakan mukenanya Gus Miftah. Bertaraweh kerja meneh. Nak telepon. Iki Ramadan kok kerja mungkin Pak. Butuh THR. Pak Inu ora? Alhamdulillah Pak, Paris berkah ruku ya Abah. Orang yang protes, takon mereka, sopo sing bagi buku nak, mesti jawaban itu sih. Ulah kira mau bosan orang itu apa? Nah, maka nuwun sewu, tawadhu itu tidak menganggap diri kita lebih suci dibandingkan orang lain. Memandang semua orang dengan kacamata kasih sayang, bahkan dengan ahli maksiat sekalipun, kita nggak akan mengatakan saya lebih baik dibandingkan orang itu. Imam Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat dan kamu ketemu di keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Bisa jadi malam itu dia menangis, bertaubat, dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sementara mata kamu tidak melihat. Karena bisa jadi kita lebih jelek daripada orang. Bila tuan saya, kalau saya itu terima rata-rata tempat-tempat seperti itu karena mereka saya muliakan. Pulau itu sering Pak, kalau dilihat dari rekening saya transfer mbak lokalisasi Gus, saya mau pulang, mau jualan di rumah saya, pamit doakan ya Gus. Biar mengapa di rumah saya jualan, terus itu tak tambahin modal. Saya berharap apa? Mereka minimal bisa ada perubahan sedikit-sedikit. Dan saya sabar, Bu Lurah di Cikarang. Saya dari Bekasi pindah ke Cikarang, melewati Kalimalang. Ada bantaran Kalimalang itu rumah-rumah bordil murah di Jakarta. Begitu melihat mbak-mbak PSK di situ, kaca mobil saya buka. Mbak-mbak PSK teriak, Gus, mampir! Gus Miftah mampir napa mboten? Persis, aku mampir. Saya datang, tak tanya GM-nya. GM itu bukan Gus Miftah, germonya. Mbak, yang masuk anak berapa? Ada 100 orang dia. Coba dikumpulkan di sini. Kumpul, ngaji sama saya 10 menit. Karena saya mau ke Cikarang. Saya bilang, Mbak, semalam kamu paling dikit dapat duit berapa? 200.000 Gus. Semalam 200.000. Makanya hati-hati. Nyalon dari DPR. Suara rakyat 5 tahun kadang-kadang bagi amplop 50.000. PSK yang paling murah semalam 200.000. Coba bayangin, suara rakyat dibeli sama caleg 5 tahun 50.000. PSK jam 200.000. Berarti larang suara rakyat apa suara londe? Caleg rasa bayar-bayar rakyat pun. Tunjukkan prestasi. Kalau kamu baik pasti dipilih. Setuju? Setuju. Kalau usah nyuap. Arosi wal murtasi finnar. Sing nyogok karo sing disogok podo-podo ning neraka. Ibu-ibu pilih mana? Nyogok apa disogok? Ya. Akhirnya bapaknya saya bilang, semuanya saya bayar 200.000 kali 100 orang. Saya bayar waktu itu 20 juta.
semuanya pulang, malam ini gak ada yang bekerja. Bebas ya, rampung Pak, tak bayar semuanya sungkem pulang. Saya masuk mobil, kiai yang jemput saya bilang apa Mas Bajang? Gus, mubadir. Aku badir. Sing maksud mubadir itu apa? Apa mergo tak bayar orang tak keloni? Atau apa? Sing dimaksud mubadir apa kiai? Jenengan ini lucu Gus. Malam ini Anda bayar 200.000, mereka berhenti. Kan besok malam mereka bekerja lagi. Mubadir Gus. Saya bilang sama dia, di mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi, apalagi berhenti maksiat semalam suntuk, itu prestasi. Jeleknya kita itu apa? Selalu saja memandang kurangnya. Umpamanya ibu-ibu pengajian tentang mriki, kok jenengan ngaji dari sore tadi sampai dini hari ini jenengan ra paham blas, tetap ono manfaatnya. Manfaatnya apa? Minimal selama 5 jam Anda berhenti tidak ketemu dengan suami, jadi berhenti potensi Anda muring-muring kepada suami. Bululah nggak di rumah 6 jam, minimal selama 6 jam bululah orang ngonek ke mana. Jadi nyuwun sewu, sekecil apapun itu ada manfaatnya Pak. Termasuk kita ngurusin mbak-mbak, semalam dia berhenti itu prestasi. Maka saya minta satu, kalau Anda tidak bisa berdakwah seperti saya di lokalisasi, jangan pernah kamu caci mbak-mbak di lokalisasi, tapi doakan mereka. Caci makimu tidak akan pernah merubah mereka, sementara doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Waduh, masih ada kof kona'ah, wawu wiro, yakin sudah 1:30 pengajian selesai. Gombal apa? Moco hasbi Rabbi bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Allahumma arzuqna istiqomah, Allahumma arzuqna biziyadatil ilmi wal rizqi wal ibadah, Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah, Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah, Allahumma arzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah, Allahumma arzuqna bi alfi quwwah, Allahumma arzuqna bi alfi barakah, Allahumma arzuqna bi alfi karamah, Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah, Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Semua panitia dan masyarakat dan tamu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.